Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva binti Karyawan dari kelas Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan NIM 2081834. Di video kali ini saya akan membahas mengenai dalang dibalik Gerakan 30 September tahun 1965. Oke, langsung saja ya guys. Tragedi pada tahun 1965 ini dilihat dalam 3 bagian, yaitu bagian prolog, terus peristiwa G30 September, dan bagian epilog. Nah, dalam 3 bagian ini memasuki bagian yang pertama, yaitu bagian prolog. Bagian ini adalah bagian yang mana kurang dari 5 tahun menjelang gencar-gencarnya tragedi G30S ya. Yaitu versi Orde Baru menganggap bagian ini dimulai sejak tahun 1948. Jadi Orde Baru itu menganggap bahwa peristiwa G30S ini dimulai sejak tahun 1948. Kemudian pada tanggal 1 Oktober 1965 terjadinya pembunuhan 6 orang jenderal yang berlangsung hanya 1 malam, bahkan terjadi hanya selama beberapa jam saja. Inilah peristiwa G30S ya, bagian yang kedua. Sementara bagian epilognya yaitu dampak G30 September. Dampak ini berlangsung cukup lama ya teman-teman, yaitu sepanjang Orde Baru yang berjalan selama 3 dekade. Bahkan trauma akan terjadinya peristiwa ini sampai pada masa reformasi. Tahun 1998, Presiden Soeharto berhenti menjadi Presiden Republik Indonesia, yang mana tidak hanya berdampak pada perpolitikan di Indonesia ya teman-teman, akan tetapi juga berdampak pada sejarah atau peristiwa dan kenangan yang diberikan pada generasi selanjutnya. Sejarah digunakan pada masa Orde Baru, yaitu selama 3 dekade atau 30 tahun, sebagai alat untuk menetapkan atau memastikan kekuasaannya. Salah satu peristiwa yang mencolok adalah adanya penyajian narasi Gerakan 30 September atau G30S. Pada pemerintahan Soeharto yang berlangsung selama 3 dekade ini, hanya terdapat 1 narasi mengenai G30S yang mengatakan bahwa hanya Partai Komunis Indonesia atau PKI yang menjadi dalang G30S. Sedangkan menurut Sulistyo, sedikitnya terdapat 5 dalang di balik peristiwa G30S, yaitu ada PKI, Angkatan Darat, Soekarno, Soeharto, serta jaringan intelijen dan jaringan intelijen atau CIA. Cerita di balik dalang Gerakan 30 September ini saya ringkas menjadi 5 versi ya teman-teman. Saya akan menjelaskan dimulai dari versi yang pertama. Versi yang pertama ini yaitu versi dari akademisi yang berasal dari Universitas Cornell, Amerika Serikat. Versi ini kemudian dikenal dengan Cornell Paper. Berdasarkan versi ini, peristiwa G30S jelas menjadi masalah intern, masalah tersendiri dalam tentara Angkatan Darat, terkhusus kelompok militer yang berasal dari Jawa Tengah, yaitu Divisi Diponegoro. Menurut Cornell Paper, peristiwa ini ditandai dengan ketidakpuasan para perwira menengah terhadap para perwira tinggi Angkatan Darat, yang mana ketidakpuasan ini menyangkut beberapa hal seperti nilai-nilai, etika, dan semangat revolusi 45, di mana kesederhanaan, kejujuran, kesetiaan, solidaritas, dan nilai-nilai ideal lainnya menjadi patokan bagi perwira sejati dimanapun dan kapanpun ia sebagai tentara berada. Jadi masalah dari versi pertama ini karena ditandai dengan ketidakpuasan para perwira menengah terhadap para perwira tinggi Angkatan Darat. Versi kedua ini ada hubungannya ya teman-teman dengan versi yang pertama. Versi ini berasal dari seorang sejarawan barat yaitu Anthony Siadek. Versi ini mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa Soekarno sebagai presiden menjadi dalang utama dari gerakan ini. Presiden Soekarno dan Angkatan Darat selalu berseteru ya teman-teman, baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Hal ini dibuktikan dengan perilaku politik
perwira TNI Angkatan Darat pada tahun 1950 sampai dengan 1960 yang bertentangan dengan kepemimpinan dan kepentingan politik Presiden Soekarno. Sebagai Panglima tertinggi ABRI sesuai dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Soekarno perlu menjewer para jenderal Angkatan Darat yang menentang itu. Sangat menentang kepemimpinan dan kepentingan politik tadi ya, teman-teman. Hal tersebut yang menjadikan Soekarno menyetujui tindakan Letkol Untung untuk mengamankan para jenderal Angkatan Darat pada 30 September 1965. Nah, ini kenapa kok jenderal Angkatan Darat ini kok diamankan pada gerakan 30 September itu tadi? Soekarno juga tidak menunjukkan sikap empati atas kematiannya para jenderal dengan bukti tidak hadirnya beliau dalam prosesi pemakamannya, dan juga Presiden Soekarno tidak mau menulahi PKI sebagai dalang utama peristiwa G30S, yang mana peristiwa ini dituntut oleh pihak Angkatan Darat. Oke, memasuki versi ketiga, teman-teman. Versi ini berasal dari seorang sosiolog dan sejarawan Belanda yang bernama W.F. Wertheim. Sosiolog dan sejarawan ini mengemukakan bahwa Jenderal Soeharto yang menjadi dalang di balik peristiwa gerakan 30 September. Hal ini dibuktikan adanya 3 kolonel pelaku utama G30S, yaitu Kolonel Untung, Letkol Latif, dan Syam Kamaruzaman, bahwa ketiga kolonel ini adalah mantan anak buah dan teman baik Soeharto. Ketiga anak buah Pak Soeharto tadi, Kolonel Untung waktu menikah ya, Pak Soeharto itu menjadi wali pernikahannya pada tahun 1950-an. Pada Letkol Latif, Pak Soeharto didatangi oleh Letkol Latif bahwa akan terjadi peristiwa G30 September pada tahun 1965, walaupun perkembangannya Pak Soeharto itu membantahnya. Sedangkan pada anak buah yang ketiga, yaitu Syam Kamaruzaman, yang dianggap sebagai intel dwifungsi yang melayani beberapa kepentingan intelijen, baik hal tersebut berguna untuk PKI maupun Angkatan Darat. Seperti itu, teman-teman. Di versi yang ketiga ini intinya Pak Soeharto kan menjadi dalang di balik peristiwa ini karena adanya 3 anak buah atau teman baik Pak Soeharto tadi, yaitu Letkol Latif, Kolonel Untung, sama Syam Kamaruzaman. Nah, dari ketiga anak buah ini seperti kayak mata-mata itu loh, teman-teman. Jadi bosnya itu adalah Pak Soeharto. Seperti itu, teman-teman, intinya. Oke, memasuki versi yang keempat. Versi ini berasal dari seorang bekas pejabat intelijen Amerika Serikat yang bernama Peter Dale Scott, yang menyatakan bahwa terjadinya peristiwa 30 September ini intinya menjatuhkan Presiden Soekarno itu sendiri dan didalangi oleh CIA atau Central of Intelligence Agency. Ini dibuktikan dengan pendapat Pak Soekarno tentang perlunya sistem politik demokrasi terpimpin pada tahun 1956 hingga pada tahun 1964, membentuk poros Jakarta, Peking, Pyongyang, dan melakukan pertempuran dengan Malaysia. Nah, Amerika Serikat tidak senang dengan tindakan yang dilakukan oleh Pak Soekarno, teman-teman, yang ingin menjadi pemimpin baru bagi negara Asia, Afrika, dan Latin Amerika. Ketidaksenangan Amerika Serikat itu dapat terlihat ketika dukungan dan bantuan yang diberikan kepada pemberontak PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi yang menentang pemerintah pusat pada tahun 1957 sampai dengan 1958. Pada tahun 1960-an, secara rahasia Amerika Serikat memberikan bantuan logistik, pendidikan, persenjataan, dan latihan kepada para perwira Angkatan Darat. Di satu sisi, pada tahun 1966, bantuan logistik dan keuangan tampak jelas ketika Angkatan Darat
bersama mahasiswa anti komunis melakukan unjuk kekuatan untuk memberantas PKI dan di sisi lain menentang kepemimpinan Presiden Soekarno. Jadi intinya kayak Amerika Serikat ini membantu pemberontak PRRI dan Permesta di Sulawesi itu dengan bantuan-bantuan seperti logistik, pendidikan, persenjataan, seperti itu. Dan ada bantuan secara rahasia seperti kayak sejawanya itu disogok seperti itu, teman-teman. Versi yang terakhir, teman-teman, yaitu versi pemerintahan Orde Baru. Dari versi pemerintahan Orde Baru mengatakan bahwa dalang utama di balik peristiwa G30 September, gerakan 30 September adalah PKI yang ditandai dengan pembunuhan para jenderal TNI Angkatan Darat dan dengan menyebar isu adanya Dewan Jenderal yang akan melakukan coup terhadap Presiden Soekarno. Sehingga PKI berhasil membujuk TNI Angkatan Darat untuk menculik para jenderal dan PKI dapat menguasai Indonesia dan mengganti ideologi Pancasila dengan komunisme. Ya, itu intinya itu tadi ya, teman-teman. Pembunuhan secara massal berbagai daerah di Indonesia menjadi kelanjutan peristiwa gerakan 30 September 1965. Lah, pembunuhan secara massal ini yang menjadi dampak adanya gerakan 30 September 1965. Pembunuhan tersebut tidak pernah diungkapkan dalam pendidikan sejarah terkait bagaimana prosesnya dan berapa jumlah korbannya. Itu yang menjadi tanda tanya sampai saat ini. Oke, teman-teman, sekian dari saya, Siva binti Karyawan. Akhiran, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.